Yes, welcome to POV with Christy MS, teman motion, dimana kita bakal change our mindset ya. Benar. Kita bisa ngomongin soal cinta, relationship sama teman, kehidupan, apapun itu ya. Benar, semuanya nyatu teman motion, tidak bisa dibeda-bedakan. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang abusive relationship. Ya, ini mungkin kita minta maaf dulu sama teman motion ya. Mungkin kalau misalnya kita ngebahas ini agak-agak tertrigger karena punya pengalaman gitu ya. Karena kan I was in an abusive relationship nih sebelumnya. Nah, mungkin kadang-kadang suka gak nyaman tuh kalau ngomong gitu. Tapi kalau teman motion denger ini and you are in the situation, nah saatnya kita sekarang tanya sama Kak Christy ya. Kak Christy ya. Siap. Oke. Kak, gue dulu ya. Ya, boleh. Kak, abusive relationship itu kan sebenarnya ini sepengetahuan aku gitu ya. Ada verbal, ada non-verbal. Nah mungkin Kak Christy jelasin dulu apa sih abusive relationship dan apa itu verbal abuse dan non-verbal abuse. Bentuk-bentuknya ya. Oke, jadi abusive itu kalau kita ngelihat dari bentuknya, itu sebenarnya kita kategoriin antara yang emotional, lalu sama physical, tapi aku juga biasanya masukin satu lagi, yaitu yang sifatnya mind game, jadi permainan pikiran. Nah, kalau yang dari emosional, itu kita mengenal ada verbal sama non-verbal abuse. Lalu kemudian ada yang physical, itu penyiksaan fisik ya, namanya juga dari katanya aja secara harafiah kita udah bisa tahu gitu. Nah, tapi secara emosional itu selain verbal sama non-verbal ada lagi yaitu economic abuse. Jadi menyiksa secara ekonomi atau secara keuangan biasanya, membuat seseorang tuh tersiksa tapi secara kemampuan dia dari sisi ekonomi, keuangan gitu. Sama yang satu lagi tadi yang main game tadi, permainan pikiran, itu lebih ke sifatnya manipulasi. Oke, kalau yang paling ini kan Kak Kristi kan pasti adalah tempat curhatnya teman-teman semua gitu ya. Kita sama-sama tahu nih teman motion. Yang paling sering ditemuin biasanya apa Kak Kristi dari bentuk-bentuk itu? Rata-rata itu kalau masih awal-awal ya, stage awal, itu biasanya di verbal abuse. Cuman mereka nganggapnya bercandaan. Gitu doang gitu. Atau di antara kami nggak apa-apa itu Kak, kayak gitu. Itu masih acceptable. Nah, lalu yang nggak disadari kalau biasanya sudah berlangsung cukup lama, itu mulai masuk ke mind game yang tadi, jadi permainan pikiran yang manipulasi, tapi karena udah ada jangka waktu yang cukup lama, dianggap terbiasa, akhirnya nanti berpikir nanti dia berubah kok, tapi kadang-kadang dia bener kok omongannya, kadang-kadang sikapnya dia bener. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang bikin kita bingung nih sebenarnya nih orang abusive secara pikiran, secara manipulasi atau enggak sih. Nah, tapi untuk tadi pertanyaannya Adit, awal-awal biasanya yang verbal dan itu dianggap bercandaan biasanya. Oke, kayak mungkin kalau misalnya like exact contohnya tuh kalau verbal mungkin salah satunya kayak kita main fisik gitu ya, kayak kamu gak bagus deh pakai baju itu atau apa gitu. Ya, kalau jadi kita nggak bisa langsung ngecap ya atau nge-labelin bahwa itu verbal abuse. Kadang kan itu masukan atau kritikan yang membangun. Karena emang, kita mau pergi ke pesta nih, masa kamu pakai, kecuali dress code-nya begitu ya, tapi masa ke pesta nikahan orang, terus masa kamu pakai sandal, kan agak kurang pas ya, nggak cocok gitu. Jadi sandalnya sandal japit lagi gitu. Jadi itu sesuatu yang ya kita tahu itu masukan. Tapi kalau misalnya yang sifatnya biasanya contohnya adalah yang belittling. Jadi merendahkan posisi kita di hadapan biasanya orang lain dan itu diucapkan dengan kalimat yang biasanya bercandaan gitu. Kamu kamu belum mandi ya hari ini? Kayaknya satu ruangan nih jadi bau gara-gara kamu nih gitu. Padahal tuh lagi ngumpul sama teman-teman, misalnya gitu. Atau misalnya ada teman lain yang ngomong, kamu maaf nih, gendutan ya. Nah, itu kan body shaming. Lalu pasangannya instead of bantuin atau instead of stand up for him atau her, malah ngomong, iya nih tahu nih udah dikasih tahu jangan kebanyakan makan malah kayak gini, tahu kan jadinya orang lain bilang kayak gitu. Nah,
Hal-hal kecil semacam itu yang kita sering kali nggak sadari, tapi itu bisa mengarah kepada verbal abuse. Tapi harus ada yang dirugiin nggak sih Kak Kristi baru bisa dikatakan abusive gitu? Karena mungkin yang kayak bercanda-bercanda gitu kan sering banget ya terjadi di mana. Banyak banget. Apakah emang semua bercandaan seperti itu sama dengan abusive atau sebenarnya ada kategori lagi, layering lagi yang kalau ada dan yang kayak gini akan abusive nih, yang ini enggak nih. Nah itu gimana tuh Kak Kristi? Ya, untuk ngebedainnya biasanya aku ngasih standar itu di seberapa sering itu diucapkan dan sebenarnya dalam konteks yang gimana. Jadi kita perlu ngeliat konteksnya. Kalau misalnya itu diucapkan berdua, nggak ada orang lain, itu artinya dia mencoba menurunkan value dari pasangannya kan. Kalau misalnya dia ngucapin itu di depan orang banyak, dia sama masih ada sifatnya untuk ngurangin value pasangan di hadapan orang lain, tapi juga membuat dirinya lebih hebat dari pasangannya dan akhirnya ada kontrol di sana. Nah, standar yang lain adalah yang bisa dilihat adalah seberapa seberapa dalam hal itu sudah melampaui boundary yang diciptakan atau yang disepakati bersama. Jadi boundary masing-masing itu udah diomongin, tapi berkali-kali dilanggar, berkali-kali diulang, udah diingetin, aku nggak suka kayak gitu, tapi terus aja diomongin. Itu baru abusive tuh Iya, ya. ketika lu memang sebenarnya udah nggak ngerasa nyaman gitu ya dengan caraan itu, lo udah merasa terganggu, udah mulai gak enak gitu ya. Dan udah mencoba menyampaikan, tapi tetap aja. Gitu. Benar-benar. Tadi udah verbal and non-verbal abuse. Benar. Ternyata kata Kak Kristi ada juga namanya financial abuse atau economic abuse. Apa tuh contohnya Kak? Apa diutangin melulu Kak? Apa suruh belajar ekonomi bareng? Apa KTP dijadiin pinjol? Bisa jadi. Itu gimana tuh Kak? Ya dari asal katanya sih kita bisa ngira-ngira ya economic abuse, tapi ini biasanya terjadi di relationship yang marriage, pernikahan. Karena ya, tapi kalau kita ngelihat di era yang sekarang, kadang-kadang orang udah mulai pacaran aja kan udah mulai sharing-sharing PIN ATM, mulai nabung bareng, bisnis bareng dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang economic abuse, dalam dating relationship pun itu bentuknya adalah kayak tadi udah ada betulnya ya yang disebutin sama Cheryl, diutangin terus, jadi dipinjemin duit terus kadang juga yang satu belum kerja, yang satu udah kerja, dia yang akhirnya support atau cover pengeluaran-pengeluaran hariannya, apalagi kalau dua-duanya sama-sama merantau gitu, misalnya nggak disupport sama keluarga lagi, pada sampai sampai kepada titik di mana dia bergantung kepada pasangannya secara ekonomi, tapi tidak kemudian tuh nggak dibantu untuk menjadi dewasa atau mandiri secara ekonomi, tapi justru tindak tanduknya dia itu semuanya dibatasi dan akhirnya semua keuangannya itu dikuasai oleh pasangannya. Nah, jadi kemudian ketika awalnya kayak disuap-suapin terus gitu ibaratnya ya, duitnya dikasih-kasih, tapi lama-lama kok dikasih hati minta jantung nih, jadi ngelunjak gitu ya Kak Kristi ya. Betul, atau malah ada yang secara nyata-nyata ngomong, udah kamu sama aku aja, kamu nggak usah kerja, kamu nggak usah pusing mau ngasilin duit dari mana. Dan kadang ini, aku nggak ngejudge ya, tapi kadang cewek-cewek suka diperlakukan seperti itu. Dikasih uang jajan, dikasih uang bulanan, udah. Tapi kamu nggak boleh keluar kemana-mana. Kamu sama aku terus, kamu harus bertemannya itu aku tahu teman-teman kamu siapa aja, bahkan kadang dipasangin apa ini alat tracker atau GPS di handphonenya untuk tahu kamu tuh kemana dan harus izin. Nah, itu bentuk kekerasan gitu. Itu kebalikannya juga ya. Maksudnya yang satu duitnya dipakai terus di share ekonomi, yang satu lo dicukupi tapi lo diikat dalam sangkar gitu ya. Aduh, betul. Itu terjadi di kota-kota besar banyak. Teman motion. Banyak. Impactnya apa sih dari jenis-jenis yang tadi sempat kita bahas nih Kak Kristi, sebenarnya untuk si korban dan juga untuk si pelaku ya? Jangka panjangnya tuh seperti apa? Kalau dampak yang paling kerasa sih pasti ke korban ya, karena dia mengizinkan itu dan juga dia masuk ke dalam situasi itu, makanya
agak sulit sebenarnya menyebutkan ini antara korban atau victim dengan pelaku. Karena Oke. dari beberapa sumber yang aku baca juga, mereka mengatakan, dan ini beda-beda orang gitu loh, mereka sama-sama mengatakan agak sulit nyebutin purely victim, karena maksudnya dia ada kontribusi, dia konsen loh masuk ke situasi itu, dia menyetujui loh untuk berada dalam situasi yang abusive itu. Mungkin pada awalnya nggak sadar, Hmm. tapi semakin berjalannya waktu itu menjadi semakin abusive dan dia ada di situ karena dia sendiri menyetujui situasi itu. Nah, untuk jangka panjang, otomatis kalau misalnya kita ngomongin spesifik tentang economic abuse ya, Ya. otomatis dia nggak punya masa depan yang dia bisa atur sendiri karena segala sesuatu dalam hidup ini kan kita sadar lah kita butuh uang gitu, kita butuh butuh income, kita butuh secara ekonomi kita butuh ngatur kebutuhan-kebutuhan gitu, terutama untuk diri sendiri. Misalnya kalau misalnya dia mau ikut ikut acara-acara atau seminar atau dia mau traveling deh atau dia mau pulang keluar kota atau pulang kampung ke rumah orang tuanya, tapi kalau pasangannya ini mengekang dan nggak mempercayai atau dia mau pergi sama teman-temannya nggak ada uang pegangan, dia mau sekolah lagi nggak dikasih uang, ya akhirnya hidupnya ini terkungkung di situ terus dan hancur Hmm. gitu, hanya hanya antara dia dan pasangannya aja. Iya. Itu tuh yang paling paling ini sih paling jauh ya. Kalau untuk yang pelakunya, jelas dia dampak secara emosional, dia merasa punya kuasa, bisa menjadi seorang yang narsistik atau bahkan yang udah sampai ke disorder karena narsistiknya, macam-macam Iya. gitu. Tapi ya bentuk kontrolnya itu jadi parah sekali. Hmm. Eh, Mungkin nggak sih Kak kalau orang yang nggak pernah abusive sebelumnya, nggak punya histori Mm-mm, abusive gitu ya, mm-mm, tiba dia jadi abusive person aja gitu. Dia nggak pernah ngalamin di abuse, Hmm. dia mm-mm. juga nggak pernah abuse sebelumnya, tapi tiba-tiba jadi abusive person tuh mungkin nggak sih Kak? Ini kalau berarti dalam konteks sebagai pelaku ya, Iya, tiba-tiba dalam perilaku. dia melakukan abusive ya. Kalau dari sekali lagi nih dari apa yang aku riset, itu mungkin-mungkin aja Hmm. karena dalam kembali lagi dalam diri seseorang itu punya kebutuhan kan untuk disayang dan menyayangi. Nah, pada saat kebutuhan itu mungkin dia baru awal-awal masuk relationship atau dulunya dia relationship dengan orang yang bisa mengendalikan tanda kutip kebutuhan dia untuk disayangi ini nggak muncul, belum kelihatan. Tapi kalau dia masuk dalam relationship yang sama-sama intens ya, hubungannya itu intens banget dan kayak kita mengenal istilah ya dunia milik berdua, Hmm. itu mulu yang maksudnya antara dia dan pasangannya mulu. Begitu ada ancaman dan ini biasanya terjadi di orang-orang yang anxious ya sifatnya. Aku udah pernah nyebutin juga di Hmm. POV atau di Jakarta Love Story tentang attachment styles. Nah, ini kemungkinan besar terjadi ke orang-orang yang Ya. anxious, preoccupied, yang pikirannya tuh fokus banget ke relationship ini sampai dia kadang mengabaikan urusan yang lain. Akhirnya muncul sifat-sifat abusive itu. Salah Hmm. satunya adalah posesif, ngelarang-larang, verbally, maki-maki, terus ya gitu. Akhirnya bisa terjadi. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku Kak, pada saat aku on Mm-mm, relationship itu, aku kan mm-mm. bukan orang yang abusive ya. Tiba-tiba Iya, karena di abuse, jadinya aku juga jadi abusive dan jadi abusive. itu berarti itu emang bener ya Kak, bisa kayak gitu ya? Bisa, salah satunya kan kita ngira itu bentuk perlawanan ya, bentuk perlindungan diri, Hmm. bentuk pembelaan diri. Makanya satu temuan yang aku dapatkan ketika aku nulis buku Toxic Relationship Free adalah sulit. Tidak bisa kita langsung ngecap satu orang adalah pelaku dan satu orang adalah korban. Iya. Hmm. Karena ketika terjadi konflik, entah itu verbal atau non-verbal, kedua-duanya adalah pelaku dan kedua-duanya adalah korban. Hmm. Gitu. Tinggal kita ngelihat mana yang levelnya lebih parah dan frekuensinya lebih tinggi. Maka itu yang biasanya disebut sebagai pelaku. Aku ya. Dan memang kalau dia semakin sering melakukan itu tanpa kesadaran untuk berubah atau menghentikan sifat-sifat itu, ya otomatis dia sudah akan dilabel sebagai orang yang abusive dalam relationship itu. Tapi kan masalahnya ketika lagi PDKT itu manis-manisnya ketahuan banget ya. Jadi kita kan nggak bisa menilai seseorang apakah dia abusive atau enggak gitu. Karena dia pasti akan menjanjikan banyak-banyak hal yang bagus, yang manis-manis. Nah ini gimana red flag atau tanda-tandanya nih Kak? Biar kita makin aware Kak Kristi. Iya, oke. Kalau misalnya ngomongin red flag,
ada banyak banget sebenarnya yang kadang-kadang tuh kita masa gitu doang udah disebut red flag sih gitu. Makanya tadi awal kan kita udah ngomongin standarnya harus jelas. Oke, ada frekuensi, ada durasi, ada dan juga ada tingkat level abuse-nya. Oke, tapi kalau secara umum kita perlu aware itu ketika dia pertama-tama ini yang udah populer nih, gaslighting. Ya. Oke. Ketika dia udah mulai ngomongin kesalahan yang adalah kesalahannya dia dan dibalikin gitu ke kita. Dan itu kalimatnya bisa beragam ya. Bisa kayak, ini kalau pinjem bahasa Jakartanya, misalnya, udah gila ya lo ngatain gue kayak gitu, misalnya gitu. Atau, hmm, kacau nih, lo yang salah malah nyalahin balik ke gue gitu. Jadi diputer gitu. Diputer, ya. Ini entah konteks PDKT atau konteks dalam relationship ya. Lalu yang berikutnya, awal-awal yang perlu dicek juga itu sering berbohong. Itu Oke. Oke. kalau kebohongan-kebohongan kecil yang akhirnya kita maafin yang kayaknya nggak apa-apa deh, oke deh gitu. Tapi berulang-berulang dengan alasan yang nggak jelas yang semakin kita tahu nih kayaknya dibuat-buat deh. Jadi jangan diabaikan juga ya. Feeling-feeling intuisi-intuisi dalam hati itu jangan diabaikan juga. Nah, tapi dicatat nih, kira-kira dia udah seberapa sering dan dalam waktu seminggu tuh udah berulang berapa kali gitu, frekuensi dan durasinya. Mhm. Itu juga bisa jadi red flag. Lalu yang berikutnya tuh juga dia apa bersikap bersikap angkuh dengan kalau kita ngomongin abuse berarti ada versi verbal, ada versi non verbal. Bersikap angkuh terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang biasanya kalau secara verbal itu dia ngomong gitu doang aku juga bisa. Tapi untuk berbagai hal dia ngomong gitu. Jadi seolah-olah semua orang di sekitar kita atau di sekitarnya dia itu nggak lebih baik dari dia. Gak ada apa-apanya gitu ya. Nggak ada apa-apanya gitu. Dan akhirnya itu bisa membawa kemungkinan di belakang pasangan pun dia juga bisa ngejelekin pasangannya sendiri. Ya. Gitu. Itu beberapa refleks tapi banyak ya. Maksudnya eh, salah satu yang bisa kita cek juga itu kalau misalnya kita ngomong dan kemudian itu adalah sesuatu yang penting buat kita, tapi sama dia kemudian diremehin. Gitu doang. Nggak ada apa-apanya itu. Terus emosi-emosi yang kita rasakan itu instead of divalidasi atau diberikan ruang untuk menceritakan perasaannya, tapi justru malah dijatuh-jatuhin. Itu. Oke. Iya. Tapi penasaran deh. Mungkin Mm-mm. nggak sih ini jadi muncul pertanyaan ya. Orang yang abusive dia tuh nggak sadar kalau dia abusive gitu. Kak Kristi kayak ya ini emang emang dari dulu gue seperti ini gitu karena suka ada yang denial Hmm, juga gitu ya. hmm. Itu Betul, gimana betul. tuh? Iya, itu banyak juga loh kasusnya kayak gitu. Jadi beberapa orang yang akhirnya konseling sama aku atau kita Hmm. waktu itu aku sempetin untuk ngebales-ngebales DM gitu, Ya. mereka juga cerita gitu, Kak ini gimana ya? Tapi kalau pasanganku tuh nggak ngerasa kalau dia tuh abusive atau dia tuh toxic. Yes. Nah, jalan jalan tengahnya adalah kita coba coba bikin jurnal ya, bukan untuk nulis dosa orang, bukan. Tapi kita coba ingat-ingat nih peristiwa yang gini, kemarin dia ngomong gimana, dia ngungkapin apa, atau ada hal-hal yang ngeganjel yang kemudian kamu pengen ngomongin, tapi sama dia nggak dianggap penting gitu, nggak diseriusin. Nah, coba disampaikan bahwa kemarin itu kamu sadar nggak, kamu ngomongannya itu nyakitin banget. Oke. Biasanya akan kalau misalnya dia nggak ngerasa akan ada counter atau defensif sifatnya. Gitu aja sih, masa kamu baper di keluarga aku tuh udah biasa kayak gitu, atau di lingkungan teman-teman aku tuh udah biasa kayak gitu. Jangan terlalu baper lah jadi orang mainnya kurang jauh kamu. Nah, itu kan gaslighting, itu bentuk gaslighting. Kemudian itu bentuk devaluasi, apa mengecilkan perasaan kita, belittling kita, mengecilkan apa yang kita rasakan. Kalau dia udah mulai denial kayak begitu, kita coba coba ungkapin beberapa kali dan masih denial, artinya dia punya pandangan yang maksa bahwa standar toxic atau abuse dalam diriku itu aku sendiri yang tentukan. Nggak, Benar. ya, jadi dia nggak ada diskusi, dia nggak terbuka untuk perubahan, dia nggak terbuka untuk koreksi. Itu yang harus diperhatikan. Oh, Iya, iya, iya sih ya. benar benar Tapi benar benar. kalau gini Kak, pertanyaannya, kalau udah Mm-mm. terlanjur
ya udah terlanjur jadian lagi sama orang kayak gini. Karena aku tahu ya, based on my experience, untuk keluar dari abusive relationship itu susahnya Susah setengah banget ya. mati. Aku pernah ya, mutusin nih, udah memutusin dia, iya kan diteror. Nyokap, Iya. rumah Aduh. diteror. Apa sampai akhirnya udah pada ribet gitu kan. Iya iya deh Iya. gitu. Ya. Akhirnya kan situ lagi. Walaupun setengah hati tapi ya udah kan kena manis-manis lagi dikit-dikit gitu lagi. Jadi ya bisa keluar. Nah gimana nih Kak kalau udah jadian, cara supaya langkah-langkahnya Tepat gitu ya. tepat itu gimana kira-kira? Oke, aku ngutip yang aku tulis di dalam buku Toxic Relationship Free ya. Nanti aku tambahin juga sebagian dari hasil yang aku baca-baca setelah nulis buku itu. Pertama, kalau misalnya, jadi sebenarnya ada levelnya. Ketika orang tuh nggak tiba-tiba tuh jadi toxic, nggak tiba-tiba tuh jadi abusive. Iya. Awalnya baik-baik kan kayak tadi, awal-awal oke-oke. Terus mulai pindah ke unhealthy. Jadi dari healthy relationship, unhealthy relationship. Yang berawal dari toleransi-toleransi tadi. Oh ya udah nggak apa-apa lah, cuman gitu doang gitu. Yang penting nggak sering-sering kan. Yang di hari lain juga dia baik kok gitu. Kita akhirnya terlalu banyak toleransi, kemudian masuklah kepada toxic atau konteksnya abusive relationship. Proses dari yang healthy menjadi toxic atau abusive ini loh, ini kan menjalin banyak percikan-percikan emosi, Ya. banyak momen, banyak peristiwa. Ini yang orang sebut sebagai trauma bonding. Oke. Dan trauma itu diingat oleh pikiran, perasaan, bahkan tubuh kita pun diingat. Belum lagi kalau misalnya di dalam proses itu ada kata-kata, aku tuh sayang banget sama kamu, dan aku tuh Yes. nggak ngerti harus gimana untuk melepas hal ini. Boleh nggak sih kamu bantuin aku untuk selesai dari ini? Iya. Masa aku lagi proses kayak gini, kamu malah tinggalin aku? Itu membuat guilty feeling kan? Setuju. Guilt trap, ya. Bikin kita terjebak di dalam perasaan bersalah. Padahal itu bukan tanggung jawab kamu, itu tanggung jawab dia. Yes. Gitu. Nah, supaya akhirnya bisa melepas dari abusive relationship ini aku ngomongin juga waktu itu, puji Tuhan dapat kesempatan di TED Talks, ini udah manipulasi prosesnya. Jadi kita harus keluar dari situasi itu, entah lewat komunitas, entah lewat psikolog, pokoknya kita ngomong sama pihak yang netral, yang bakal ngasih tahu kita sebenarnya situasimu tuh kayak apa sih, yang dia nggak punya kepentingan di dalamnya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomong sama orang tua ya, kita ngomong sama sahabat yang notabene jelas-jelas pasti akan ngebela kita, Ya. mereka akan kurang netral, akan kurang objektif untuk menilai. Karena tadi ya, istilah pelaku dengan istilah korban itu bias. Iya. Sifatnya di sini tuh bias gitu. Jadi si korban juga bisa jadi pelaku, si pelaku juga bisa jadi korban. Makanya butuh pihak lain yang netral, tapi yang secara emosi, secara pengetahuan, dia ngerti tentang hal-hal seperti ini, sehingga dia nggak nyalahin korban gitu. Akhirnya salah satunya adalah, kalau memang benar-benar ini ya udah terkonfirmasi ini abusive relationship, nggak ada pilihan lain, itu harus keluar. Keluar dalam arti lepas, potong hubungan itu Putus gitu. berarti ya Kak Kristi. Putus, ya putus. Karena kalau orang yang udah terbukti berkali-kali dia bersikap abusive, terutama yang udah fisikal juga, dia perlu tanda kutip healing atau nyembuhin dirinya diri sendiri dulu, tanpa terlibat di dalam ini. Gitu. Jadi motivasinya adalah dirinya sendiri, bukan relationship ini. Karena nanti kalau misalnya si pasangannya ini nggak bisa ngasih dia apa yang dia mau, support yang dia mau, emosional yang dia mau, nggak available buat dia, ya karena takut dong pasangannya. Terus selama proses kamu sembuh, aku di-abuse lagi. Iya, iya, iya. Nah, bisa kolaps, tanda kutip kolaps lagi, balik lagi, kambuh lagi. Benar-benar. Caranya salah satunya adalah dengan kamu datengin itu pasanganmu, dengan pernyataan, bukan pertanyaan. Bahwa kamu mau selesai keluar dari ini, dan kamu bawa orang yang lebih secara secara sosial jabatan dalam hidupmu, itu dia tuh lebih dari pasanganmu. Jadi Iya. misalnya bawa orang tua, atau bawa kakak pembina, atau bawa psikolog kalau mau ya, tapi kayaknya nggak mungkin deh psikolog, ada ini kan kode etiknya, nggak mungkin kan. Nah, tapi ada pihak yang secara authority itu lebih tinggi daripada pasanganmu, biasanya keluarga sih, paman, kakak sepupu, atau papa atau mama, untuk menyatakan bahwa aku kesini untuk ngomong ke kamu bahwa aku mau
selesai hubungan ini sama kamu. Yes. Kamu sudah berkali-kali abusive dan begini begitu. Ini bukan pertanyaan, aku nggak menanyakan apakah kamu setuju untuk putus, tapi ini pernyataan. Aku mau kita putus, selesai. Dan kalau kamu ganggu-ganggu aku akan blokir kamu gitu. Dan nggak perlu minta maaf, sorry kan, aku harus blokir, nggak perlu gitu. Itu adalah keputusan, kayak gitu. Setelah ini kamu mau ngapain itu keputusan kamu, silahkan. Aku pulang, udah. Yang Tapi penting didampingi. pernyataan ya. Pernyataan dan Betul, didampingi gitu. Karena kalau misalnya nggak betul, didampingi ya malah bahaya kalau orang yang abusive tiba-tiba digituin mah Iya. bagi dia wah gue ditantang nih gitu kan. betul, Ada betul. pertanyaan soal abusive. Ada kan yang abusive tuh oke, ke pasangan. Ada yang abusifnya ke pasangan itu words, tapi ke dianya fisik. Jadi contohnya misalnya ketika dia udah nggak kuat banget pasangannya ngancem, Self harm. iya self harm, Iya. pasangannya ngancem, udah pengen putus apa akhirnya dia self harm. Akhirnya pasangannya balik lagi cuma karena for the sake of aduh nih orang nanti Ngerasa bersalah, tanggung merasa jawab. bersalah. Guilt trap itu. Iya. Iya. Guilt trip. Nah, itu, Kak. Sekali lagi itu perlu proses ya. Jadi ini yang akhirnya tuh waktu selesai nulis buku Toxic Relationship Free, ngegerakin aku kayaknya butuh safe house nih kayaknya, karena proses ini lama gitu. Iya. Karena untuk keluar dan dijadiin pikiran ini netral lagi, itu prosesnya nggak cuma sehari 2 hari. Karena relationship itu juga nggak terjadi sehari 2 hari kan, abusive. Benar. Mulai dari yang verbal, non-verbal, fisik, emosional, mental, kadang finansial yang tadi kita bahas. Ini penuh dengan ikatan-ikatan yang kita sebut dengan trauma bonding tadi. Nah, ketika ada yang ngancem dan ini banyak, makin banyak sekarang, aku bunuh diri lah misalnya, aku udah nggak ada arti lagi hidupku dan sebagainya. Berikan kepada pihak yang memang berkewenangan lah menangani hal ini, entah keluarganya atau pihak profesional atau bahkan di negara kita pun sudah ada kan lainnya untuk ngaduin itu 112 gitu. Nah, namun dalam sisi kamu sendiri, kamu nggak akan bisa nolong dia, mohon maaf, karena kamu terlibat terlalu banyak di situ. Gitu. Jadi kamu menolong dirimu sendiri dulu untuk keluar dari relationship yang abusive itu dengan meminta bantuan yang tadi juga. Jadi inilah kenapa ketika aku nulis buku itu, aku selalu menekankan bahwa ketika situasi sudah seperti ini, orang-orang yang punya otoritas dalam hidup si korban dan si pelaku harus turun tangan, tapi harus orang-orang yang netral juga demi kepentingan, terutama untuk si kepentingan si korban, untuk menolong. Karena kalau enggak, mereka itu sudah clouded, super clouded. Jadi mereka udah enggak ngerti ini yang benar lagi yang mana. Karena apalagi kalau pakai guilt trip tadi, gitu, ada tanggung jawab yang tidak semestinya gitu. That's why kadang kita suka kalau nasehatin temen yang ada di hubungan kayak gitu kayak ih ngapain sih minggu kemarin udah nasehatin juga udah kita nggak paham kalau mereka pun juga sebingung itu gitu ya. Kompleks banget perannya gitu ya teman motion. Lo di luar sana yang lagi ngerasain kayak gini, tenang aja, memang nggak bisa instan, of course ada prosesnya, tapi lo harus punya keinginan yang kuat untuk keluar dari situ, oke? Oke. Ini ada yang WA ya? Ada yang WA, kita nggak usah sebutin namanya. Jangan dong. Nomor HP-nya kita bacain full. Jangan. Masa nomor kita bacain full. Jadi dia cerita, Kak, mantan aku pas dia selingkuh, dia bilang aku lingkaran setannya. Aku tanya salahku apa, dia bilang nggak ada. Pas dia lakuin lagi, dia sebut ini salah aku. Yang lingkaran setan kan harusnya dia ya. Terus dia nggak ada yang percaya sama aku, nggak ada yang peduli sama aku. Lah, aku di sini jelas-jelas ada buat dia. Akunya jadi merasa bersalah ketika dengar itu. Kalau fasenya seperti ini termasuk apakah? Apakah bisa kita obrolin sejalan dengan abusive ini juga bisa masuk kah? Atau mungkin ini adalah tipe yang berbeda lagi? Kalau dari Kak Kristi gimana? Dari ceritanya tadi ada beberapa poin kan, ini udah jadi mantan kan berarti ya? Udah jadi mantan sekarang. Ya, sekarang udah jadi mantan. Cuman dia bingung nih fasenya apa. Tadi ada informasi mantannya selingkuh, terus kemudian muter-muter berarti terulang, perselingkuhan itu terulang, berarti dimaafin dan selingkuh lagi dengan alasan nggak ada yang sayang, nggak ada yang peduli, padahal ada tuh dia. Berarti dan malah menyalahkan balik. Nah itu tadi kita udah bahas tuh, salah satunya adalah gaslighting, nyalahin.
Ya. Namun ketika dia ngomong gak ada yang peduli sama dia sehingga dia mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dia untuk disayangi, itu juga artinya dia playing victim. Oh, berarti udah Benar. gaslighting, playing victim lagi ya? Playing Waduh. victim lagi. Iya, betul. Namun karena ini kompleks ya, dari informasi yang sederhana dan singkat banget itu, kita nggak tahu mereka relationshipnya berapa lama. 10 10 tahun. tahun. Satu dasa. Buset, satu udah Itu selesai pasti 10 ganti 2 tahun kali itu motong-motong. guys. 10 Oke, tahun. itu buset, itu udah S1 2 kali ya. Iya, harusnya sih keluarga besar udah ketemu ya kalau udah 10 tahun ya. Iya, iya benar-benar benar. Oke, tapi ya kita tahu tadi ya ada trauma bonding yang Ya. bikin up and down-nya susah banget untuk keluar. Nah, tapi kalau sudah ada dua tadi, ada gaslighting, ada playing victim, sudah bikin orang rasa bersalah, guilt trip tadi, itu situasinya udah manipulasi. Berarti dia menggunakan maksudnya si mantannya ini menggunakan situasinya yang menurut dia kurang beruntung karena tidak disayangi oleh orang lain. Dia mencari pacar, berarti artinya dia nggak siap untuk berrelationship sebenarnya dengan setia. Dan kita nggak tahu selama 10 tahun itu apakah love language-nya terpenuhi, apakah komunikasinya baik atau tidak, apakah pernah couple counseling atau enggak. Tapi yang terjadi seperti itu fasenya apa ya, sudah abusive, sudah toxic, dan keputusan untuk lepas, kalau misalnya sampai terakhir lepas, sebelum lepas itu masih ada perselingkuhan yang diulang dan diulang dan diulang, udah benar keputusannya karena udah dikasih sudah diberi kesempatan berkali-kali, tidak berubah, malah membela kesalahan yang dilakukan dengan selingkuh dan selingkuh dan selingkuh. Oke, Ya. berarti ini bentuk abusive juga, bukan yang fisik gitu ya kak ya? Ya, ini Yes, main games juga Main games termasuk tuh juga ya. nih. main game juga. Oke, ini hari ini udah banyak banget kita ngobrolin tentang abusive dalam sebuah relationship. Mungkin closing statement deh dari Kak Kristi. Tadi kan udah dikasih tahu juga langkah-langkah yang bisa kita lakuin ya Kak ya. Selain itu Iya. lagi nggak nih Kak? Oke, buat teman-teman siapapun yang mendengar ini, entah kamu dalam relationship ataupun tidak, kita ada dalam sebuah relationship itu butuh untuk memberikan kasih sayang dan kita butuh untuk disayang. Hmm. Makanya nggak worth it untuk berada dalam sebuah relationship yang abusive. Yang kita tahu itu berasal dari pikiran yang salah bahwa aku butuh disayangi dan saat ini hanya dia. Nah, itu pikiranmu sendiri yang sedang menipumu. Jadi apapun bentuk abusive yang kamu alami adalah jauh lebih baik kamu menjadi seorang yang single, tapi kamu bisa bertumbuh, ngembangin diri, memperbaiki mindset-mindset yang salah, baru kamu mempersiapkan diri dan masuk dalam relationship, karena kamu akan tahu dengan siapa orang yang baik yang kamu mau untuk jalani relationship itu, dibanding dengan kamu merelakan hati, pikiran, perasaan, dan sampai kepada masa depanmu, Ya. pekerjaanmu, karirmu, demi seseorang yang salah. Tuh Yes. denger tuh, say no to abusive. Dan ya itu benar, Yes. intinya lebih baik sendiri Ya. daripada bareng sama orang yang salah yang akhirnya ujung-ujungnya ngancurin hidup kamu juga, ya kan? Betul. It's your life gitu, bukan hidup orang lain. Oke, Yoi. Kak Kristi, thank you banget hari ini Yes. pencerahannya. Thank you Ya, banyak. biasa seru banget. Dan sekali lagi buat teman motion lagi ngerasain abusive relationship, you're not alone. Bisa juga mungkin cek Kak Kristi Instagramnya, di sana suka Boleh. banyak kelas-kelas mengenai relationship. Atau DM aja, dia baik banget, dia Yes. suka balas-balasin kok orang kalau curhat ya. Iya, suka direspon-respon teman motion. Keren ya. Kita ketemu lagi hari Jumat depan berarti ya Kak Kristi ya. Siap. Ya, bye-bye Kak. Bye-bye. Bye-bye. See you.